Bab 38. Tidak terkalahkan dalam 3 tebasan. Detik ketika Sander melangkahkan kakinya keluar pagoda ujian, dia merasa tubuhnya seringan bulu. Perasaan tanpa beban. Sander menggunakan waktu yang sangat lama agar bisa terbiasa dengan ruang dimensi di dunia luar. Saat ini, dia merasa sangat bersemangat. Sebab, dia menyadari bahwa tingkat kecepatannya setidaknya 10 kali lipat lebih tinggi dari dunia luar. 10 kali lipat. Konsep seperti apa ini? Selain itu, yang paling penting adalah kecepatan pedang terbangnya juga meningkat setidaknya 10 kali lipat. Tebasan membunuh dalam sekejap. Benar-benar membunuh dalam sekejap dengan satu tebasan. Sander memejamkan matanya dengan perlahan. Apakah ini batas kekuatan dirinya? Tidak. Sander bisa merasakan bahwa dirinya sebenarnya belum mencapai batas. Kecepatannya masih bisa lebih tinggi. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, pencapaian dan pemahamannya terhadap ruang dimensi hanya bisa membiarkan dirinya mencapai tahap ini. Sander berbalik dan menatap pagoda ujian di belakangnya dengan sedikit emosional. Pagoda kecil bertanya, "Ada apa?" Sander berkata dengan suara ringan, "Aku berulang kali merasa bahwa diriku sudah mencapai batas, tetapi ketika aku terus berusaha, aku malah menemukan bahwa itu sebenarnya bukan batasku. Aku masih bisa bertambah kuat." Berbicara sampai sini, dia memejamkan matanya dengan perlahan dan bertanya, "Tuan Pagoda, apakah manusia memiliki batas?" Pagoda kecil menjawab, "Beberapa orang punya, sementara beberapa orang tidak punya." Sander tertawa keras. "Memang benar." Pagoda kecil berkata, "Bocah, bukannya aku ingin memberimu pukulan. Di dalam sejarah waktu yang panjang ini, aku telah bertemu sangat banyak jenius. Mereka bukan hanya jenius dan berbakat, tetapi juga pekerja keras. Jadi, kamu tidak boleh merasa arogan dan berpuas diri. Paham?" Sander mengangguk pelan. "Aku paham." Berbicara sampai sini, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Tuan Pagoda, di masa lalu, apakah kamu juga sangat kuat?" Pagoda kecil menjawab dengan tenang, "Biasa saja." Sander mengejapkan matanya dan bertanya, "Biasa saja?" Pagoda kecil berkata, "Aku tidak terkalahkan dalam 3 tebasan. Di luar 3 tebasan, 1 diganti 1. Suara misterius itu tidak bisa berkata-kata. Sander bertanya dengan penasaran, 3 tebasan. Pagoda kecil membalas dengan suara pelan, "Itu adalah legenda lain." Sander masih ingin bertanya, tetapi pada saat ini, seorang wanita berjalan kemari dari kejauhan. Ketika melihat wanita itu, Sander tertegun sejenak, sebab orang yang berjalan kemari adalah Nelly. Nelly menatap Sander sekilas, lalu bertanya sembari tersenyum, "Tuan muda Sander baru keluar dari dalam." Sander mengangguk. "Apakah Nona Nelly datang untuk berkultivasi?" Nelly menyahut seraya tersenyum, "Benar." Sander tersenyum kecil. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu Nona Nelly. Sampai jumpa." Setelah berkata demikian, Sander berjalan ke samping. Pada saat ini, Nelly mendadak tersenyum dan berkata, "Tuan muda Sander, tunggu sebentar." Sander menatap Nelly yang berkata sembari tersenyum kecil, "Izin bertanya, Tuan muda Sander berjalan sampai tingkat berapa?" Sander menjawab seraya tersenyum kecil, "Tingkat ke-9." Nelly tertegun sejenak, kemudian, dia menggeleng seraya tersenyum. "Kalau Tuan muda Sander tidak ingin berbicara dengan jujur, aku yang terlalu gegabah." Sander menatap Nelly sekilas dan berkata, "Sampai jumpa." Selesai berbicara, Sander berbalik dan pergi. Nelly menatap sosok Sander yang menjauh dan sedikit mengerutkan alis. Tingkat ke-9. Tidak mungkin. Pada tahun itu, dia juga hanya mencapai tingkat ke-8. Selain itu,
dia belum melewati rintangan di tingkat ke-8. Nelly mengetahui dengan jelas tentang seberapa menakutkan tekanan ruang dimensi di dalam tingkat ke-9. Itu sama sulitnya dengan menaiki surga. Nelly berbalik dan pergi tanpa berpikir terlalu banyak. Setelah kembali ke kediaman Xiao, Sander baru tahu bahwa Gary, Henki dan Grace masih sedang berkultivasi. Masih ada 3 hari menjelang ujian bela diri. Pada saat ini, Ella mendadak muncul di hadapan Sander. Dia mengamati Sander sekilas dan berkata, "Sudah keluar." Sander tersenyum dan menyahut, "Benar." Ella bertanya seraya tersenyum, "Meningkat berapa banyak?" Sander menjawab, "Sangat banyak." Ella sedikit tertegun, lalu bertanya, "Sangat banyak?" Sander mengangguk, "Sangat banyak." Ella berkata seraya tersenyum, "Baguslah kalau begitu." Berbicara sampai sini, Ella berhenti sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu punya tekanan untuk mendapatkan peringkat 10 besar?" Sander mengejapkan matanya. "Targetku adalah peringkat pertama." Ella menggeleng seraya tersenyum. "Dulu, aku hanya bercanda denganmu. Kamu tidak perlu merasa terlalu tertekan. Cukup peringkat 10 besar saja." Peringkat 10 besar sudah merupakan rekor tertinggi di sepanjang sejarah akademi kita. Sander tersenyum kecil. "Aku akan berusaha." Ella mengangguk. "Baik." Berbicara sampai sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah kamu tahu tentang alur ujian bela diri?" Sander menggeleng. "Tidak tahu." Ella berkata seraya tersenyum, "Ujian bela diri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, mengambil pasir di tengah ombak besar. Konten ujian ini adalah akademi akan mendatangkan tekanan tekad bela diri yang kuat. Orang yang mampu bertahan selama 2 jam bisa lanjut ke bagian kedua. Selain itu, bagian ini akan mengeliminasi setidaknya 80% partisipan." Sander sedikit mengerutkan alisnya. "Sebanyak 80%. Ella mengangguk dan menjelaskan, "Benar, ada banyak orang yang hanya datang untuk mengikuti 1 ronde." Sander tidak berbicara. Ella lanjut berkata, "Bagian kedua akan menjadi kejam, yakni bertahan hidup di domain siluman tanpa ujung." Sander bertanya dengan sedikit bingung, "Domain siluman tanpa ujung?" Ella mengangguk, "Benar, salah satu wilayah kekuasaan dunia siluman. Di tempat itu terdapat beragam jenis monster yang kuat. Sangat sulit untuk bertahan hidup di sana. Di masa lalu, dari 100 orang yang masuk, hanya tersisa lebih dari 20 orang yang bisa bertahan hidup. Jadi, sungguh ada orang yang akan tewas di tempat itu." Sander mengangguk pelan dan bertanya, "Bagaimana dengan bagian ketiga?" Ella menjelaskan dengan suara rendah, "Bagian ketiga menjadi makin kejam. Memasuki daerah telantar untuk memperebutkan lencana Qingyun. Di dalam daerah telantar terdapat 10 panggung Qingyun. Di setiap panggung Qingyun akan ditempatkan sebuah lencana Qingyun. Yang diletakkan di panggung Qingyun di tengah adalah lencana Qingyun peringkat pertama, sedangkan di kedua sisinya adalah peringkat kedua dan ketiga, dilanjutkan sedemikian rupa hingga peringkat terakhir. Satu negara hanya bisa memperebutkan 1 lencana." Berbicara sampai sini, Ella berkata sembari menatap Sander, "Peringkat berapa yang kamu inginkan? Pergilah ke panggung itu." Sander mengangguk pelan, "Aku paham." Ella melanjutkan, "Masih ada satu alasan lagi terkait kenapa bagian ketiga begitu kejam, yaitu persaingan tanpa aturan. Para partisipan boleh menggunakan metode dan teknik supranatural apapun. Asalkan kamu punya, bahkan boleh menggunakan harta ilahi tingkat legenda. Bukan hanya itu, kamu juga boleh memanggil monster kuat. Tentu saja, harus monster yang sudah menandatangani kontrak denganmu." Sander bertanya dengan suara rendah, "Bahkan bisa seperti ini?" Ella mengangguk, "Ini bukan hanya pertandingan antara kekuatan pribadi, tetapi juga perlengkapan,
latar belakang keluarga dan juga sokongan. Setelah ragu-ragu sebentar, Sander berkata, bukankah mekanisme ini sedikit tidak adil bagi orang-orang tertentu? Ella bertanya balik, apakah kamu pikir di dunia ini ada keadilan mutlak? Sander tidak berbicara. Ella lanjut berkata, apalagi, penguasa pedang dunia fana pernah mengatakan satu pepatah terkenal, perlengkapan, latar belakang keluarga dan sokongan adalah bagian dari kekuatan. Sander tidak bisa berkata-kata. Pagoda kecil juga tidak bisa berkata-kata. Suara misterius itu mendadak bertanya, pernah bilang. Setelah terdiam sejenak, pagoda kecil berkata, bagaimana menurutmu? Suara misterius itu tidak bisa berkata-kata. Ella lanjut berkata, di dunia ini tidak pernah ada keadilan mutlak. Misalnya kamu adalah kultivator pedang. Hal ini juga tidak adil terhadap negara lain. Atas dasar apa kamu memiliki warisan teknik pedang, sedangkan mereka tidak punya? Dengan kata lain, negara Qi memiliki kartu truf yang lebih kuat, hal ini juga tidak adil bagimu. Atas dasar apa mereka punya, sedangkan kamu tidak punya? Sander mengangguk pelan. Aku paham. Ella berkata seraya tersenyum, ingatlah, cukup perjuangkan peringkat 10 besar. Jangan memaksakan diri untuk bertarung dengan negara Qi. Nyawamu lebih baik dari segalanya. Hati Sander terasa hangat. Aku paham. Pada saat ini, Grace berjalan kemari dari kejauhan. Ella bertanya sembari menatap Grace. Grace memberi salam kepada Ella dan memanggil, Guru. Ella mengamati Grace sekilas dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Grace tersenyum kecil dan menjawab, sangat baik. Sangat baik. Ella berkata seraya tersenyum, baguslah kalau begitu. Selesai berbicara, Ella merentangkan telapak tangannya, lalu 2 botol giok putih muncul di hadapan Sander dan Grace. Sander bertanya dengan bingung, Guru, benda apa ini? Ella berkata, di setiap botol giok putih terdapat 3 butir pil obat tingkat langit. Maaf, akademi sangat miskin, jadi tidak bisa menyediakan pil dan harta ilahi yang lebih baik untuk kalian. Sander berkata dengan suara rendah sambil menatap botol giok putih di hadapannya, Guru, ini sudah cukup. Selesai berbicara, dia dan Grace menyimpan botol giok putih tersebut. Ella berkata seraya tersenyum, kalian pergi bersiap-siap. Ujian bela diri akan dimulai 3 hari lagi. Itu adalah saat bagi kalian untuk menjadi terkenal. Sander mengangguk pelan. Kemudian, dia dan Grace meninggalkan tempat itu. Setelah Sander dan Grace pergi, Fandi muncul di sisi Ella. Dia menatap sosok kedua orang yang menjauh, lalu berkata dengan suara pelan, mereka sangat berbakat. Sayangnya, akademi tidak bisa memberikan yang lebih baik kepada mereka. Ella berkata dengan suara pelan, setelah ujian bela diri kali ini, mereka akan mendapatkan platform yang lebih baik. Fandi mengangguk pelan. Sejujurnya, mereka berdua merasa sedikit tidak rela. Bagaimanapun, 2 jenius dengan bakat tinggi seperti ini sangat jarang muncul di Akademi Negara N. Namun, mereka juga paham bahwa jika menetap di negara N, keduanya akan menjadi cacat. Dunia ini bukan hanya mempertandingkan bakat. Platform, latar belakang, semua ini sangat penting. Ella berkata dengan suara rendah, mereka bukan berasal dari latar belakang keluarga yang baik, jadi hanya bisa mencarikan platform yang baik untuk mereka. Fandi mengangguk pelan. Di kejauhan, Sander dan Grace berjalan ke bagian dalam taman dengan perlahan. Grace menatap Sander dan bertanya seraya tersenyum, meningkat berapa banyak? Sander menjawab dengan serius, sangat banyak. Sangat banyak. Grace mengejapkan matanya dan bertanya, sangat banyak itu berapa banyak? Sander tersenyum dan berkata, sangat banyak.
Grace menggeleng seraya tersenyum. Sander bertanya kepada Grace, "Bagaimana denganmu?" Grace menjawab seraya tersenyum, "Aku juga sangat banyak." Berbicara sampai sini, keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Di bawah sinar matahari terbenam, Sander dan Grace perlahan-lahan berjalan ke kejauhan sambil mengobrol, terlihat sangat alami, harmonis dan hangat. Waktu selalu lewat dengan sangat cepat. 3 hari pun berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ketiga, suara lonceng yang nyaring mendadak bergema di seluruh kota atas. Seiring dengan bunyi lonceng ini, para jenius dan murid berbakat dari 360 negara menyerbu ke langit dan bergegas ke kota Yun di atas lapisan awan. Dalam sekejap, terdapat hampir 1000 orang yang menyerbu ke langit dari dalam kota sehingga membentuk pemandangan yang spektakuler. Di antara orang-orang ini, terdapat juga Sander dan 3 orang lainnya. Segera setelah itu, ribuan orang menembus lapisan awan dan tiba di depan kota Yun. Seluruh tembok kota Yun memiliki tinggi puluhan meter dan lebar ribuan meter, sementara gerbang kotanya memiliki tinggi belasan meter dan tampak sangat megah. Semua orang berkumpul di depan gerbang kota dengan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, sebuah kristal raksasa mendadak melayang dari tengah kota, lalu tiba di langit yang berada tepat di atas kota. Seseorang berteriak dengan terkejut, "Itu proyektor awan! Proyektor awan!" Pada detik ini, tirai cahaya sepanjang ribuan meter terbentuk di dalam Akademi Guanxuan di 360 negara. Siaran langsung di 360 negara. Saat ini, Nelly muncul di depan gerbang kota. Dia tersenyum kecil kepada semua orang dan berkata, "Semuanya, selamat datang di Akademi Guanxuan." Ujian bela diri secara resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, gerbang kota di belakangnya perlahan-lahan terbuka. Bersambung. Bab 39. Dewa di dalam hati. Detik ketika gerbang kota dibuka, suasana seketika menjadi heboh. Selanjutnya, semua orang menyerbu ke dalam kota. Bagian dalam kota kosong dan tidak memiliki bangunan apapun. Jadi, saat semua orang menyerbu ke dalam kota, bagian dalam kota tetap terlihat sangat luas. Saat ini, Sander dan 3 orang lainnya juga merasa sedikit bersemangat. Diadakan sekali dalam 10 tahun. Terlebih lagi, disiarkan secara langsung di 360 negara. Sander mendongak untuk menatap bola proyektor awan. Dia tahu bahwa anggota keluarga Ye di negara N pasti sedang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di tempat ini. Pada saat ini, Nelly kembali muncul di hadapan semua orang. Dia menatap semua orang sekilas, lalu berkata seraya tersenyum, "Berkultivasi selama 10 tahun, ini adalah hari untuk mencapai kesuksesan dan menjadi terkenal. Semuanya, bertarung demi keluarga, bertarung demi diri sendiri, bertarung demi kehormatan. Semangat!" Selesai berbicara, Nelly berbalik dan menghilang dari tempat semula. Bertarung demi keluarga, bertarung demi diri sendiri, bertarung demi kehormatan. Orang-orang yang hadir di sana merasa gairah mereka sudah bergejolak. Apa tujuan dari berkultivasi selama bertahun-tahun? Untuk tujuan yang lebih dekat adalah menginginkan reputasi, menginginkan keuntungan. Untuk tujuan yang lebih jauh adalah menginginkan kebebasan, menginginkan kehidupan abadi. Di lokasi tersebut, orang-orang menjadi makin bersemangat dan makin emosional. Jika bisa mendapatkan peringkat yang baik, mereka akan dianggap sebagai pahlawan setelah pulang ke negara sendiri. Siapa yang tidak ingin memiliki reputasi? Siapa yang tidak ingin bisa bersikap sombong? Pada saat ini, langit di tengah lapisan awan perlahan-perlahan terbuka.
Detik berikutnya, sebuah tekad yang mengerikan jatuh dari langit dan menekan ke bawah. Bam! Seketika, ratusan orang yang hadir di sana langsung ditekan di permukaan tanah oleh daya tekanan ini hingga tidak sanggup bergerak. Raut wajah mereka semua sontak berubah drastis. Tekanan ini bagaikan seember air dingin yang langsung memadamkan perasaan semangat dan antusiasme mereka. Berlagak sombong juga harus memiliki kekuatan. Seketika, ratusan orang itu ditekan di permukaan tanah dan tidak sanggup bangun. Sementara itu, dari orang-orang yang tersisa, ada banyak orang yang juga kesulitan untuk bertahan. Alhasil, satu demi satu dari mereka perlahan-lahan tumbang. Di tempatnya, Sander merasakan tekanan tekad itu dengan raut wajah tenang. Dia tidak memiliki perasaan apapun. Sementara itu, Grace dan Hengki yang berdiri di sebelahnya juga tampak tenang. Hanya Hengki yang tampak sedikit kesulitan. Pada saat ini, terjadi hal yang membuat mereka merasa makin putus asa. Tekanan tekad itu sedang berangsur-angsur bertambah kuat. Ketika merasakan hal ini, beberapa orang di lokasi sepenuhnya merasa putus asa. Alhasil, mereka memilih untuk menyerah. Satu demi satu dari mereka terkapar di tanah. Di sisi lain, setelah merasa diri mereka tidak bisa bertahan, orang-orang yang terkapar di tanah memilih untuk menyerah. Begitu menyerah, mereka langsung diteleportasi keluar lokasi oleh sebuah kekuatan misterius. Seiring dengan berlalunya waktu, jumlah orang masih yang berdiri terus berkurang. Sander melihat ke arah Elisa dan Erik yang berdiri di kejauhan. Raut wajah keduanya tampak tenang dan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Sementara itu, seorang pemuda berdiri di depan mereka berdua. Pemuda itu mengenakan jubah brokat, dengan rambut panjang yang tergerai di pundak dan alis yang tajam. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, sepasang matanya terpejam bagaikan biksu yang sedang bermeditasi. Pada detik ini, sebagian besar dari orang-orang yang hadir juga sedang menatap pemuda itu. Jelas, pemuda itu adalah jenius misterius dari negara Qi. Sander mengalihkan tatapannya ke arah Jeff. Mata Jeff terpejam, kedua tangannya tersembunyi di dalam lengan baju, sementara mulutnya membacakan bahasa kuno yang sangat misterius. Pada saat ini, Jeff mendadak membuka mata dan menoleh untuk menatap Sander. Sander tertegun sejenak ketika melihat tindakannya. Selanjutnya, pria misterius dari negara Qi juga mendadak membuka mata dan menoleh untuk menatap Sander. Di belakang pria misterius itu, Erik menatap Sander sekilas dan bertanya, "Draco, apakah kamu menemukan sesuatu?" Pria bernama Dracoan itu perlahan-lahan memejamkan matanya dan menyahut, "Tidak ada." Erik mengangguk pelan dan tidak berbicara lagi. Di lokasi, jumlah orang yang tumbang terus bertambah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, jumlah orang yang tersisa di lokasi tidak mencapai 100 orang. Ini yang dinamakan mengambil pasir di tengah ombak besar. Orang yang tidak sanggup bertahan akan langsung dieliminasi pada babak pertama. Tanpa basa-basi, tidak berbelit-belit dan tidak menyia-nyiakan waktu, Sander perlahan-lahan memejamkan matanya. Dirinya memang tidak terlalu terpengaruh oleh daya tekanan tekad yang dahsyat ini. Tekadnya tidak bisa dibilang tidak terkalahkan, tetapi tetap kokoh bagaikan batu. Tekadnya bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh daya tekanan tekad biasa. Di sebelahnya, Gary dan Grace masih baik-baik saja, sedangkan Hengki sudah sangat kesulitan saat ini. Dari mereka berempat, kekuatan Hengki adalah yang terlemah. Namun, saat ini dia masih berusaha untuk bertahan. Dia tidak ingin dieliminasi pada babak pertama. Waktu terus berlalu, lagi-lagi ada beberapa orang yang tumbang, tetapi tidak banyak.
Bagaimanapun, yang bisa bertahan hingga saat ini pasti memiliki sedikit kemampuan. Selain itu, bagi orang-orang ini, waktu 1 hari terasa seperti 1 tahun. Sebab, tekanan tekad misterius itu masih terus bertambah kuat. Sebagian besar dari orang-orang di lokasi tampak pucat dan berkeringat deras. Namun, mereka terus bertahan. Kesempatan ini hanya ada sekali dalam 10 tahun. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Harus diketahui bahwa jika menyerah sekarang, mereka bukan hanya akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan Dunia Atas, tetapi juga harus melepaskan kesempatan untuk menuju ke dataran tengah negara es. Jika ingin pergi ke dataran tengah negara es yang legendaris itu, seseorang harus bergabung dengan Akademi Guanxuan Dunia Atas terlebih dahulu. Sementara itu, Akademi Guanxuan Dunia Atas tidak menerima orang yang tidak berkemampuan. Kamu harus membuktikan dirimu. Dalam seumur hidup ini, mungkin hanya akan ada satu kesempatan untuk menjadi sukses. Makin melangkah ke depan, kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan akan makin meningkat. Entah berapa lama kemudian, tekanan tekad misterius itu mendadak lenyap. Seketika, orang-orang di lokasi menghela napas lega, lalu menunjukkan ekspresi penuh semangat. Mereka sudah lulus babak pertama. Sander melihat ke sekeliling. Kini, di sekelilingnya hanya tersisa 82 orang. Dari 1000-an orang yang berpartisipasi, hanya 82 orang yang tersisa. Harus dikatakan bahwa tingkat eliminasi ini sungguh mengerikan. Saat ini, Nelly kembali muncul di hadapan orang-orang. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah terang, dengan keseksian yang terpancar di tengah kelembutan sehingga memikat tatapan sejumlah besar pria. Nelly menatap mereka sekilas, lalu berkata seraya tersenyum kecil, "Semuanya, selamat karena sudah lulus babak pertama. Aku percaya bahwa kerabat kalian sudah bersorak untuk kalian dari kampung halaman kalian." Mendengar ucapannya, tatapan semua orang tertuju pada proyektor awan di atas lapisan awan. Sander juga mendongak untuk melihat proyektor awan itu. Di dalam Akademi Guanxuan Negara N saat ini, murid-murid Akademi Guanxuan tampak heboh dan berseru keras, "Sander, dia sedang melihat kita." Di tempat tertentu, Irfan juga sedang melihat Sander. Ketika melihat Sander, dia spontan menjadi bersemangat dan menggenggam tangan Nita dengan erat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Itu Sander, itu Sander." Beberapa waktu yang lalu, Nanda dari Akademi Guanxuan berangkat ke kota Huanghu secara pribadi untuk menjemput orang-orang di kediaman Ye kemari. Sander, Grace dan Gary adalah harapan negara N. Jadi, Akademi Guanxuan pasti akan memberikan anggota keluarga mereka perlakuan khusus. Mendengar ucapan Irfan, Nita juga menjadi bersemangat. Itu Sander. Di belakang keduanya, para anggota keluarga Ye bersorak dengan gembira. Bahkan, tetua kedua yang biasanya lebih tenang juga tersenyum lebar saat ini. Pada detik ini, Sander bukan hanya mewakili Akademi Guanxuan Negara N, tetapi juga mewakili seluruh keluarga Ye. Di kota Yun Dunia Atas, Sander menarik kembali tatapannya dan tersenyum kecil. Dia tahu bahwa anggota keluarga Ye pasti sedang melihatnya saat ini. Sander menarik napas dalam-dalam. Perjuangkan. Dia harus memperjuangkan peringkat pertama. Atas dasar apa negara Qi yang selalu menduduki peringkat pertama? Atas dasar negara Qi adalah tempat kelahiran penguasa pedang dunia fana. Lantas kenapa dengan penguasa pedang dunia fana? Sander sangat menghormati penguasa pedang dunia fana, bahkan menjadikan penguasa pedang dunia fana sebagai targetnya. Namun, Sander berpikir bahwa bisa menghormati seseorang, tetapi tidak boleh takut pada seseorang. Jika merasa takut,
ketakutan akan muncul dan melahirkan seorang dewa di hatinya. Dewa yang kemungkinan akan menghalangi dirinya seumur hidup ini. Hanya perlu satu kalimat, bertarung saja. Berpikir sampai sini, Sander mendapatkan pencerahan dan sekujur tubuhnya terasa ringan. Detik berikutnya, pedang Hangdao di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selanjutnya, sebuah tekad pedang mengalir keluar dari tubuhnya. Raut wajah Sander sontak berubah ketika merasakan hal ini. Dia bergegas menekan tekad pedangnya secara paksa. Setelah ditekan, tekad pedang Sander berangsur-angsur kembali tenang. Namun, dia bisa merasakan tekad pedangnya sepertinya bertambah kuat. Sander bertanya dengan tidak mengerti, "Tuan Pagoda, apa yang terjadi?" Pagoda kecil menjawab, "Kultivator pedang berkultivasi hati. Pikiranmu mengalami terobosan, jadi tekad pedang juga akan bertambah kuat. Tekad pedang bertambah kuat, berarti teknik pedang bertambah kuat. Pokoknya, selamat karena teknik pedangmu mengalami peningkatan. Kalau dinilai dari segi ranah kultivasi kultivator pedang, kamu sudah setengah langkah menuju Maha Agung Pedang." Sander mengerutkan alisnya dan bertanya, "Setengah langkah menuju Maha Agung Pedang? Ranah kultivasi kultivator pedang?" Pagoda kecil menjelaskan, ranah kultivasi pedang terbagi menjadi pendekar pedang, kultivator pedang, santo pedang, raja pedang, Maha Agung Pedang, dewa pedang agung. Di atas dewa pedang agung adalah kaisar pedang. Kaisar pedang Tianyun yang kamu ungkit sebelumnya adalah seorang kaisar pedang. Sebenarnya, kekuatannya mungkin sudah berada di atas kaisar pedang. Tetapi, kaisar pedang sudah merupakan gelar tertinggi untuk kultivator pedang. Berbicara sampai sini, Pagoda kecil berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tentu saja, kaisar pedang hanya sebuah gelar, tidak mewakili yang terkuat. Beberapa ahli kultivator pedang sejati sama sekali tidak memedulikan gelar ini." Sander berkata dengan bersemangat, "Tuan Pagoda, sekarang aku berada di setengah langkah menuju Maha Agung Pedang. Bukankah kemajuanku sedikit terlalu pesat? Kalau meningkat lagi, aku adalah dewa pedang." Dewa pedang. Setelah terdiam sebentar, Pagoda kecil berkata, "Itu hanya gelar, tidak perlu terlalu dipedulikan." Sander tetap berkata dengan penuh semangat, "Setengah langkah menuju Maha Agung Pedang. Dewa pedang. Tuan Pagoda, dewa pedang. Aku berkesempatan untuk menjadi dewa pedang." Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata. Pagoda kecil masih ingin berbicara, tetapi suara misterius itu mendadak berkata, "Jangan bicara lagi, tidak masalah untuk memiliki sedikit pengejaran dan kepuasan." Pagoda kecil terdiam dan tidak berbicara lagi. Saat ini, Sander memang merasa sangat bersemangat. Dewa pedang adalah keberadaan yang legendaris. Kini, dirinya berkesempatan untuk menjadi dewa pedang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Di sebelahnya, Gary menatap Sander dengan sedikit kebingungan. Ini tidak masuk akal. Mereka baru lulus babak pertama, kenapa Sander tampak begitu bersemangat? Tepat pada saat ini, suara Nelly terdengar dari kejauhan. "Semuanya, setelah beristirahat sejenak, Akademi akan mengirim kalian ke domain siluman tanpa ujung. Tugas kalian juga sangat sederhana, yakni melintasi domain siluman tanpa ujung dan tiba di tujuan, lalu kalian akan dianggap lulus babak kedua." Berbicara sampai sini, dia menatap orang-orang di sekeliling, lalu berkata seraya tersenyum, "Kuingatkan dengan niat baik, monster di domain siluman tanpa ujung sangat suka makan manusia. Kalau bertemu, kalian harus berhati-hati." Raut wajah semua orang sontak berubah menjadi sangat serius. Setelah eliminasi tadi, mereka sudah tidak memandang remeh ujian ini. Kemudian, sebuah formasi teleportasi muncul di bawah kaki semua orang. Grace langsung menarik Sander seraya berkata, "Masuklah." Grace berjalan ke dalam formasi.
Grace berkata, setiap formasi teleportasi hanya bisa mengirim 2 orang. Selain itu, lokasi teleportasi juga ditentukan secara acak. Setelah itu, Grace berkata kepada Gary dan Hanky, setelah tiba di dalam, pikirkan cara untuk bergabung. Gary mengangguk, kalian berdua hati-hati. Setelah ucapannya dilontarkan, formasi teleportasi diaktifkan dan semua orang di lokasi langsung menghilang dari tempat semula. Bersambung. Bab 40. Sopan santun. Beberapa waktu kemudian, Sander perlahan-lahan membuka mata dan kepalanya terasa sedikit pusing. Teleportasi kali ini berlangsung sedikit terlalu lama. Sesaat kemudian, Sander melihat ke sekeliling. Di hadapannya adalah sebuah sungai dengan air yang jernih hingga kelihatan dasar. Sementara itu, di seberang sungai adalah pegunungan yang tak berujung. Pegunungan itu mencapai ujung langit dan samar-samar terlihat bendera setinggi ribuan meter. Akademi Guanxuan. Jelas, tempat itu adalah tujuan mereka kali ini. Saat ini, Grace berkata dari sebelahnya, tempat ini tidak sederhana. Sander memandangi bendera itu dan mempertimbangkan untuk langsung terbang ke sana. Namun, pada saat ini, suara teriakan yang mengenaskan terdengar dari langit di sebelah kanan. Sander dan Grace bergegas melihat ke arah suara. Terlihat seorang pria jatuh dari langit, sementara yang menyerangnya adalah seekor monster terbang dengan tubuh berwarna hitam pekat. Bentuk monster itu seperti elang, ukurannya sebesar kerbau, dengan sepasang sayap yang memunculkan aliran udara setiap kali berkepak. Monster tingkat bumi. Yang paling penting adalah monster itu bukan seekor, melainkan segerombolan. Monster terbang itu setidaknya berjumlah ratusan ekor. Sander dan Grace saling bertatapan, lalu menggeleng seraya tersenyum. Kelihatannya, mereka tidak boleh terbang. Monster-monster itu mungkin bisa diusir dengan mengendalikan pedang terbang. Namun, Sander tidak ingin mengungkap seluruh kekuatannya saat ini. Sander berkata, kita berjalan ke sana saja. Keduanya berjalan ke tepi sungai dan ingin terbang ke sisi lain. Pada saat ini, Sander sedikit mengerutkan alis dan menghentikan Grace. Tunggu. Grace menatap Sander. Sander sontak memicingkan matanya dan menarik Grace ke belakang tubuhnya. Selanjutnya, retakan muncul di permukaan tanah di hadapan mereka, lalu sesosok bayangan hitam seketika menerkam ke arah mereka. Kecepatannya begitu tinggi hingga tidak terlihat. Hanya saja, kecepatan Sander lebih tinggi darinya. Bang! Sander menyerang dengan cara yang tidak terlihat, lalu bayangan hitam itu langsung terpental dan terbang sejauh beberapa meter. Sander dan Grace pun melihat bayangan hitam itu dengan jelas. Itu adalah seekor monster dengan bentuk seperti tikus. Di sekujur tubuhnya terdapat sayap-sayap kecil dan hanya memiliki satu mata. Grace berkata dengan suara rendah, itu tikus bayangan, monster tingkat bumi. Tetapi, ia lebih menyeramkan dari monster tingkat langit. Kecepatan mereka sangat tinggi. Sander mengamati tikus bayangan bermata satu itu. Pada saat ini, tikus bayangan itu sontak menjelma menjadi sisa bayangan dan menghilang di kejauhan. Jika tidak bisa menang, langsung melarikan diri. Monster tidaklah bodoh dan tidak akan bertarung mati-matian. Sander berkata dengan suara rendah, memang tidak boleh lengah. Sebelum ini, Sander merasa bahwa dengan kekuatannya yang sekarang, dia seharusnya bisa bergerak dengan leluasa di tempat ini. Dia benar-benar tidak boleh memiliki pemikiran seperti ini. Sebab, jika memiliki pemikiran ini, perasaan meremehkan akan muncul tanpa disadarinya. Singa juga harus mengerahkan segenap tenaga saat berhadapan dengan kelinci.
Grace berkata dengan suara rendah, dari semua monster di tempat ini, yang paling rendah mungkin tingkat bumi. Sander berkata, jumlah monster tingkat langit pasti juga tidak sedikit. Berbicara sampai sini, keduanya saling bertatapan. Sander berkata dengan suara rendah, Gary dan Henki tidak tahu berada di mana sekarang. Grace menyahut, ayo jalan, semoga bisa menemukan mereka. Sander mengangguk. Kemudian, mereka berdua terus melangkah ke depan. Keduanya segera masuk ke pegunungan yang tak berujung itu. Begitu masuk ke hutan lebat, Sander sontak mengerutkan alisnya. Hutan lebat ini sangat hening, dengan keheningan yang tidak wajar. Sander berhenti melangkah dan melihat ke sekeliling. Seketika, seekor ular hijau dengan panjang puluhan meter menerkam dari atas kepalanya. Ular hijau itu berhenti saat berjarak beberapa sentimeter dari kepala Sander. Sebab, sebilah pedang energi sudah menancap di bagian kepalanya. Namun, pada saat ini, suara mendesis terdengar dari seluruh hutan. Grace melihat ke sekeliling, sejumlah besar ular hijau muncul dari sekelilingnya. Sander berkata dengan suara pelan, sepertinya kita masuk ke hutan ular. Ular yang tak terhitung jumlahnya bergerak mendekati mereka berdua sambil menjulurkan lidah dan tampak sangat menyeramkan. Grace mendadak mendekati Sander. Ketika Sander menoleh, terlihat wajah Grace yang sedikit memucat. Sander mengejapkan matanya. Kamu takut ular? Grace mengangguk. Sander pun menggenggam tangan Grace dan berkata, semuanya baik-baik saja. Selesai berbicara, Sander mengamati sekeliling. Terakhir, tatapannya tertuju pada seekor ular berwarna ungu tua. Menyadari tatapan Sander, ular ungu tua itu mendadak mengeluarkan suara yang aneh. Detik berikutnya, kawanan ular yang hadir langsung menerkam ke arah Sander dan Grace dengan menggila. Namun, tepat pada saat ini, Sander mematahkan sebuah ranting di sisinya. Detik berikutnya, terdengar suara mendesing dan ranting itu langsung menancap di kepala ular ungu tua itu. Ular ungu tua itu mendadak bersuara, hentikan. Sander sontak tertegun. Raja ular ini bisa berbicara dalam bahasa manusia. Raja ular menatap Sander lekat-lekat dan berkata, kalian lewat saja. Raja ular tahu bahwa manusia di hadapannya sudah berbelas kasihan. Ranting tadi sudah mampu membunuh dirinya. Seiring dengan perkataan Raja Ular, kawanan ular di sekeliling Sander dan Grace berpencar ke dua sisi. Sander menatap Raja Ular sekilas, lalu menggandeng Grace dan berjalan ke kejauhan. Sander seolah-olah teringat akan sesuatu dan mendadak berhenti. Dia menoleh dan bertanya kepada Raja Ular, apakah di depan masih ada tempat yang sangat berbahaya? Raja ular menatap Sander dan tidak berbicara. Sander merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah cincin penyimpanan terbang ke hadapan Raja Ular. Di dalam cincin penyimpanan terdapat 1000 keping kristal emas. Raja Ular menatap cincin penyimpanan itu sekilas, lalu berkata, berikan aku 1000 keping kristal emas lagi. Aku akan menyuruh bawahanku mengantarmu ke jalan yang aman. Setelah merenung sejenak, Sander bertanya, memangnya bisa menggunakan cara seperti ini? Raja Ular menjawab dengan tenang, bertarung kalau bisa menang. Kalau tidak bisa menang, ganti cara untuk menghasilkan uang. Apakah ada masalah? Sander mengangguk, tidak ada. Dia awalnya berpikir bahwa otak monster tidak terlalu cerdas. Bagaimanapun, mereka adalah monster. Namun, dilihat lagi sekarang, otak mereka sedikit pun tidak bodoh. Sander memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Raja Ular. Kemudian, seekor ular kecil terbang ke hadapan Sander dan Grace. Raja Ular berkata, kalian ikuti dia. Sander mengangguk. Baik. Selanjutnya,
Sander dan Grace menghilang di kedalaman hutan dengan mengikuti ular kecil. Di sepanjang jalan, Sander dan Grace berhasil menghindari wilayah banyak monster sehingga terhindar dari banyak masalah. Monster memiliki konsep wilayah kekuasaan yang sangat tinggi. Seringkali, saat seseorang menerobos ke wilayah mereka, terlepas dari dengan sengaja atau tanpa sengaja, itu tetap akan dianggap sebagai memprovokasi. Sementara itu, dengan adanya ular kecil yang memandu jalan, Sander dan Grace telah terhindar dari sangat banyak masalah. Beberapa saat kemudian, di bawah panduan ular kecil, Sander dan Grace tiba di sebuah ngarai. Dua gunung dengan tinggi ribuan meter menjulang di kedua sisi ngarai dan terlihat luar biasa megah. Pada saat ini, ular kecil justru berhenti. Sander dan Grace menatap ular kecil yang berkata, "Di depan adalah wilayah klan beruang tanah. Klan ular kami adalah musuh besar mereka. Kalau mereka mencium auraku, mereka pasti akan menyerang kalian. Jadi, kalian harus melewati jalan di depan sendiri." Sander mengangguk pelan dan merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah cincin penyimpanan terbang ke hadapan ular kecil. Sander berkata seraya tersenyum, "Terima kasih." Ular kecil menatap cincin penyimpanan yang berisi 100 keping kristal emas itu. Ular kecil mengejapkan matanya dan berkata, "Raja beruang tanah pernah belajar di Akademi Guanxuan dan sangat menyukai tata krama manusia. Kalau kamu bersikap lebih sopan, dia mungkin tidak akan mempersulit kalian." Sander menyahut seraya tersenyum, "Terima kasih." Ular kecil tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk uang tipmu." Selesai berbicara, ular kecil menyimpan cincin penyimpanan, lalu berbalik dan menghilang dari pandangan keduanya. Sander dan Grace saling bertatapan, lalu menggeleng seraya tersenyum. Grace berkata sembari tersenyum, "Aku tiba-tiba merasa ular sepertinya tidak begitu mengerikan lagi." Sander membalas seraya tersenyum, "Memang benar." Mereka berdua berjalan ke kejauhan. Grace berkata dengan suara pelan, "Kini, klan siluman bisa hidup harmonis dengan manusia dan ratusan klan berkat penguasa pedang dunia fana pada kala itu. Dia yang mendominasi seluruh alam semesta dan membiarkan ratusan klan hidup berdampingan dengan harmonis, serta membentuk sistem baru. Kalau tidak, dunia ini pasti akan sangat kacau." Sander mengangguk pelan. Setelah tiba di akademi, dia juga membaca banyak informasi terkait penguasa pedang dunia fana. Sesuai dengan perkataan Grace, kini klan manusia bisa hidup dengan harmonis bersama ratusan klan berkat penguasa pedang dunia fana. Penguasa pedang dunia fana menyatukan ratusan klan dengan kekuatannya seorang diri. Semua klan harus menaati aturan Guanxuan. Meskipun penguasa di beberapa tempat tetap akan berkonflik, tidak pernah terjadi pertempuran dalam skala besar. Sander seolah-olah teringat akan sesuatu dan bertanya di dalam hati, "Tuan Pagoda, apakah kamu kenal dengan penguasa pedang dunia fana?" "Kenal yang kumaksud bukan kamu mengenalnya, tetapi dia juga harus mengenalmu." Setelah hening sejenak, Pagoda kecil menyahut, "Kenal." Sander berkata dengan penuh semangat, "Tuan Pagoda, ternyata kamu mengenal penguasa pedang dunia fana. Kamu hebat sekali." Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata. Sander bertanya lagi, "Tuan Pagoda, dulu kamu tidak setuju aku menjadi petarung ulung tak terkalahkan seperti penguasa pedang dunia fana, apa alasannya?" Pagoda kecil menjawab, "Maksudku, kamu harus melangkah dengan perlahan, tidak boleh menetapkan tujuan yang tidak realistis." "Paham." Sander mengangguk, "Aku paham." Saat keduanya mengobrol, Sander dan Grace tiba di kedalaman ngarai. Tepat pada saat ini, permukaan tanah mendadak bergetar hebat. Selanjutnya, muncul seekor beruang hitam raksasa dengan ukuran yang melebihi 3 ekor kerbau. Saat berdiri di sana,
ia memancarkan tekanan yang tidak kasat mata. Monster tingkat langit. Raut wajah Sander berubah menjadi serius. Alasan raut wajahnya berubah menjadi serius karena bukan hanya ada seekor beruang, melainkan ada ratusan ekor. Ratusan ekor beruang. Sekalipun tingkat beberapa beruang tidak terlalu tinggi, begitu mereka menerkam kemari, bahkan Sander juga tidak bisa mengadangnya. Monster paling suka beraksi dalam kawanan seperti ini. Sander menyimpan kembali pikirannya. Kemudian, dia memberi salam kepada beruang hitam raksasa dan berkata, "Saya tanpa sengaja menerobos ke tempat Anda, semoga Raja Beruang bisa memaafkan." Di sebelah beruang hitam raksasa, seekor beruang hitam mendadak berteriak marah, "Manusia!" Beruang hitam raksasa langsung berbalik dan menamparnya. Plak! Beruang hitam itu sontak terpental sejauh beberapa meter. Beruang-beruang lainnya tertegun. Beruang hitam raksasa berkata dengan dingin, "Untuk apa berteriak? Bukankah sudah pernah kuajari? Harus jaga sopan santun. Sopan santun." Selesai berbicara, dia menatap Sander dan membalas salamnya seraya berkata, "Tuan muda, senang berkenalan dengan Anda." Sander sedikit tidak bisa berkata-kata. Grace berusaha untuk menahan tawanya. Sander tersenyum tipis dan berkata, "Di dunia tersebar kabar bahwa Raja Beruang sangat berwawasan dan sopan. Setelah bertemu hari ini, reputasi itu memang benar." Beruang hitam raksasa mengejapkan matanya dan berkata, "Orang-orang di dunia luar tahu tentang aku, tentang saya." Sander mengangguk. "Benar." Beruang hitam raksasa berkata seraya tersenyum, "Hanya nama belaka, sekadar nama." Sander tersenyum kecil. Kemudian, dia mengeluarkan buku kuno yang selalu dibawanya dan menyodorkannya kepada Raja Beruang. "Raja Beruang, ini adalah buku yang disimpan di Akademi Guanxuan. Ini memang bukan teknik kultivasi atau teknik bela diri, tetapi ini adalah peninggalan penguasa pedang dunia fana. Aku memperoleh banyak manfaat setelah membacanya. Hari ini kebetulan melewati tempat ini dan berjodoh dengan Raja Beruang, jadi akan kuberikan kepada Raja Beruang." Mendengar ucapannya, Raja Beruang bergegas menerima buku kuno itu dan berkata, "Manusia. Oh, Tuan Muda, Anda terlalu sungkan." Setelah itu, Raja Beruang bergegas mengeluarkan sebutir pil internal tingkat langit dan menyodorkannya kepada Sander. Saat menerima hadiah, tidak sopan jika tidak membalasnya. "Tuan Muda, harap terima pil internal tingkat langit ini." Para beruang terdiam. Sander juga terdiam. Bersambung.